lagi di acara Selasa Berbagi. Seperti biasa jam 5.15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita sama-sama memikirkan apakah kita sudah berbagi hidup untuk orang sekitar kita, untuk orang mungkin tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang sama sekali mungkin lagi butuh bantuan kita. Seringkali suatu hal yang kecil itu bisa kasih impact atau pengaruh yang besar buat kehidupan orang-orang sekitar kita itu ya. Dan kita juga mengundang kamu semua di acara Selasa Berbagi ini untuk kita semua yuk sama-sama yuk bareng-bareng, kita sama-sama peduli untuk kita mau yuk bersama-sama dengan Pijar TV, mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, sedang menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Kalau sampai hari ini Pijar TV bisa ada dan terus menyiarkan kabar baik itu sampai ke seluruh pelosok Indonesia, itu karena kita semua ikut terlibat dalamnya. Caranya gampang banget, teman-teman bergabung untuk mendonasikan dana Anda ke BCA 5055182121. Sekali lagi, BCA 5055182121. Donasikan dana Anda ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Dan saya Joktavianus, nggak sendirian, hostnya sekarang ada Peter. Halo semua. Wih, dari sudut putih. Sudut putih. Sudut nggak apa-apa, saya orangnya sih, sobatnya. Orangnya. Ya, ini ada Peter yang akan menjadi host kita berdua ya. Yes. Gimana kabarnya bro? Baik sekali. Baik, oke. Yang kita kalau misalnya kita biasanya di Selasa Berbagi ini nggak cuma kita berdua nantinya, ada 2 orang lagi nih yang akan jadi narasumber kita. Oke. Siapa aja nih? Nah, ini Peter Chris, sama-sama Peter ya? Waduh, bukan. Petersnya udah nggak ada. Loh, jadi? Sekarang jadi Chris saja. Kenapa? Masa lalu. Lu dulu ada hubungan tertentu gitu Dengan Peter? dengan Peter? Ya, biar rebranding gitu. Oh, rebranding. Nama aja rebranding. Iya, sekarang itu kan musimnya dengan sesuatu yang baru gitu kan. Harus rebranding. Nah ini ada host baru Host juga baru aja kan. ada, nama masa nggak boleh biar baru. tidak tabrakan dengan iya. namanya Tapi aku pakai tetap Chris. Peter Chris. Iya, Peter Chris. Tetap. Krisno Pawiro. Olah. Mangku di logo. Ya, siaran ini disiarkan langsung dari Jawa. Bener sih. Bener kan Jawa? Bener. Pulau Jawa ini. Iya. Bener. Ya, Peter Chris dari Bible Everyday. Bible Everyday, baca Alkitab bukan baca renungan. Hashtag. Sebuah campaign yang selalu dia bawa kemana-mana setiap hari, bahwa baca Alkitab itu penting banget. Jangan cuma sekedar baca renungan, jangan lupakan main course-nya. Oh yes, Bener Luar itu. biasa. betul itu. Lalu ada Pastor dari Cagar Budaya. Ait. Iya. Ini namanya Shalom. Pastor Randy. Pastor Randy. Randy cara di muka. Waduh, Dinata. Oh, binatang. Randy itu singkatan. Oh, Randy singkatan. Randy, keren dan trendy. Aduh. Lihat gayanya loh, lihat gayanya. Anak muda sekali ya. Itu trendy tuh bahasa zaman kapan? Zaman kapan banget ya? Kan tadi udah dibilang itu masa lalu. Masa lalunya ya. Pas masih Peter ya. Iya, Karena dibawa. kita nggak pernah bisa lihat masa depan kalau kita nggak pernah Betul. belajar dari masa lalu. Betul. Sama seperti kalau kita ngobrolin soal kekristenan sekarang, kita nggak bisa lepas dari kekristenan masa lalu. Bapak-bapak gereja, Apostolic Church Fathers itu kita nggak bisa lepas. Wow. Colong start duluan. Iya, Colong start Jadi duluan. emang gitu dia. selalu gitu, langsung tembak duluan. Padahal kita belum nanya. Pokoknya udah kayak sejarah. Pokoknya kalau lihat Peter Chris itu selalu bacaan bayangan kita adalah perpustakaan, Perpustakaan. Alkitab, sejarah. Kamus, konkordansi, toko buku Kristen. Bicara tentang toko buku Kristen, apa yang tampil hari ini? Ada bantal nih kan ya. Gitu. Ada kiri kanan pernak-pernik ini. Itu semua dari Insight Unlimited yang tidak pernah terbatas karena dia unlimited ya. Ya. Terima Terima kasih kasih, buat Insight. Insight Unlimited. Terima Dan kasih. kaos kita hari ini. Kaosnya, waduh. Nah, nih. Keren banget nih. Iya, disponsori sama apa? Messenger. Messenger, betul. Messenger. Messenger. Clothing Store. Messenger. Nih kalau misalkan belum kenal Messenger, berarti ada yang kurang lengkap dalam kerohanianmu. Alah, Messenger nggak bikin kaos Batman ya? Aduh, beda lagi. Mungkin ada setelah nonton ini, Yoyo mungkin bisa punya pemikiran baru ya. Ternyata, saya perlu banget bikin kaos Batman ya. Khusus Kan kalau Batman itu kan di Amerika sana. Nah, kalau di sini. Kalau di Amerika, ya, Kalong Man. Kalong. Manusia kalong. Men, yuk mari kalong men. Aduh, tapi ya udahlah kita mulai aja acara kita hari ini ya. Yang pastinya kita udah berbuka dengan doa tadi ya. Tadi sebelum acara kita doa dulu tadi kan? Oh iya. Tentu. Ada pastor pasti doa dulu. Oh iya, kalau ada pastor. Oh harus gitu. Kenapa? Harus dong. gitu. Harus. Doa itu kan Berarti kalau nggak ada pastor nggak doa. Oh, salah. Doa di rumah. Tadi ngomong ada pastor doa. Aduh, bener juga ya. doa itu katanya napas orang percaya. Katanya. Berarti kalau nggak doa
Nggak napas. Mati dong. Mati. Nah itu. Makanya, tapi kalau bicara doa kan doa napas orang percaya tadi bilangnya kan. Tapi kalau doa, berarti kalau doa pasti dijawab dong. Ya dijawab pasti. Pasti dapat kalau gitu. Pasti. Kalau nggak dapat, berarti sinyalnya imannya kurang besar katanya. Iman siapa? Ya yang doain. Nah, itu permasalahan yang mungkin dibesar-besarkan. Masa sih? Nggak Lo perlu. benar kan? Selama ini kan kita selalu dengar gitu kan? Ya, perspektif. Doa, begitu kita doa, kita nggak dapat, iman kamu kurang besar. Ya, perspektif umum seperti itu pasti. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Atau yang mana yang benar? Apa maksudnya gini loh, doa itu sebenarnya apa sih gitu loh? Pengertian doa yang benar tuh apa ya? Lo kok jadi ke Jawa? Jadi Saya Jawa. ikut loh ya, orang saya Layaknya yang duluan aja. cuman mulai gitu kan. Doa adalah. Ya Om Randy dulu, Om Randy. Bapak definisi belum hadir, jadi Bapak definisi lagi. Enggak. Doa itu jelas pasti dijawab gitu kan. Oh ini dia dulu berarti. Karena Ada doa dulu. itu singkatan. Doa adalah dijawab oleh Allah. wow, DOA. oke. Dijawab oleh, berarti kalau kita doa pasti dijawab. Pasti dijawab. Pasti dijawab tuh definisinya gimana maksudnya? Pasti dijawab tuh apa gini? Tuhan, saya minta mobil, Tuhan. Dijawab kalau udah ada mobilnya. Kalau nggak dikasih mobil berarti nggak dijawab. Kalau gini loh, kalau doa minta mobil, dijawab mobil turun dari langit, kedeblok. Nah, Wah, rusak bingung. mobilnya. Iya, bingung sampean gitu kan. Kalian bingung semua. Ya, karena gini kan, pernah ngobrol sama orang atau kemudian bicara atau berdialog dengan orang. Kadangkala diam pun itu sebuah jawaban. Nah, kan. Apalagi kan Pastor Randy yang sudah berkeluarga gitu kan. Ketika Ibu Pendeta Dita gitu kan. Bu Gembala gitu. Bu Gembala. Bawa-bawa ini Bawa bugem. orang kelima di luar kita. Ini menarik ini. Kalau Bugem diam itu juga sebuah jawaban kan. Iya kan, sebuah jawaban karena Anda pasti mikir apa ini, karena diam itu adalah sebuah jawaban juga. Gila. Jadi jawaban itu nggak selalu iya atau tidak ya? Ya aku sering kali kalau ditanya orang aku diam aja. Emang situ suka diem kali. itu. Nah, benar. Nah, sekarang pertanyaannya kan kadang-kadang kan Tuhan diam atau sering kali Tuhan diam. Artinya Tuhan suka diem. Nah, berarti Tuhan sama kayak saya. Loh, Kok jadi Lah, begini? karena kita diciptakan sesuai dengan image Tuhan. Tapi susah loh sekarang gini. Ren, misalkan Ren, gue nanya. Ren, lu makan di mana? Dia diem, nggak ngomong apa-apa. Nah, harusnya ketika orang yang kita ajak berbicara dan jawabannya adalah diam, kita harusnya berpikir dong. Gimana? Kenapa dia diam? Apa sebabnya dia diam? Nah, mungkinkah ada sesuatu yang kurang tepat dari cara saya menyampaikan mungkin, dari pola pikir saya? Oke. Mungkin arahnya bisa ke situ. Atau kita sudah tahu jawabannya. Kita makan di mana, dia diam. Dan kemudian kita bawa ke tempat yang paling kita suka, misal dia suka. Kita bawa, yang kita makan siang di mana? Diam aja. Kata depannya tadi. Yang. Siapa emang yang Bambang. Bambyang. Aduh, kok gue dengernya Bambang dari Iya kan? Kita ngomong gitu kan. Kemudian kita pergi bawa ke tempat sukanya dia. Megaria gitu kan. Megaria tuh apa ini? Nah, kita ngomong di Jakarta. Oh iya. Kita ke tempat gitu kan, Tempat yang dia suka. tempat yang dia suka. Sana makan sate. Udah seneng dia ternyata. Dia tahu karena kita tahu kebiasaannya. Kan gitu. Jadi kalau ambil dari situ berarti gue mikirnya gini. Kalau misalkan kita lagi doa, terus kita merasakan bahwa gini, kok sepertinya dia diam. Sepertinya kita pada kita berdoa Tuhan tuh diam. Bagian kita harusnya membawa ke tempat di mana yang Tuhan suka. iya, atau bukan ke tempat yang kita tahu lah. Aku tadi kan konteksnya adalah makan kan, ke tempat dia suka. Artinya kita tahu hatinya dia, kita tahu kebiasaannya dia, Itu kita yang tahu harusnya, kan? kita tahu pribadinya, kita tahu karakternya. Nah, pengenalan itu yang harusnya penting. Kita kan nggak mungkin kalau katakanlah kita berbicara dengan orang yang tidak dikenal, terus kemudian kita minta jawaban langsung pada saat itu dan segala macamnya. Kecuali kalau kita tanya alamat, nanti tersesat kayak Ayu Ting Ting. Tadi dia udah serius loh. Di gue tuh gue udah ngikutin banget sampai ke atas loh. Tiba-tiba dia ngomong Ayu Ting Ting. Aku kan serius itu kan. Nanti kan nanya di mana itu kan langsung nyanyi pasti. Iya, udah ada jawabannya. RT 5 RW 3. Iya. Lah udah ada semua ini keluar. Tadi kembali ke tadi. Jadi
benar bahwa kalau doa adalah sebuah berarti kan berbicara, Diskusi sebenarnya. diskusi, Percakapan. dialog dua orang, dua pribadi. Dua pribadi. Ya harusnya ya tadi entah itu dia diam, entah dia akan ngomong 1-2 kata atau kemudian segala macamnya, yang jelas kita akan menunggu apa respon dari lawan bicara kita. Nah, kalau Walaupun konteks responnya adalah diam. iya, itu berarti kan responnya menunggu juga. Respon kita kan menunggu jawabannya dia kan. Wah, iya sebenarnya. Nggak sopan loh, bayangin nggak sopan. Kalau bilang ini, apa namanya, gue ngobrol sama Bang Jo. Bang Jo, nanti gue ikut pulang ke rumah ya gitu kan. Terus kemudian gue pergi gitu kan. Itu kan nggak Masih siaran. Nah, berarti kan nggak sopan banget, itu kan? Ya kan nggak sopan banget itu kan. Nah itu biasanya gitu. Jadi sekarang kayak kita berdoa misalnya berdoa kemudian tak tuh kayak bawa daftar belanjaan. Tuhan gini kemudian oke Tuhan bye, amin. Padahal dia belum jawab. Iya. Dia belum memberikan kesan apapun atau Betul. pesan apapun buat kita. Betul. Oke. That's good. Itu masuk akal. Harus sampai terasa sih. I think kalau kita berdoa itu sampai harus Siapa bener. tadi? I think Siapanya Ayu Ting Ting tuh? I dan Ting. Saya dan Ayu Ting Ting. Kok bisa? Tolong di skip aja itu maksudnya penting banget pertanyaan tadi gue. Iya kan, jadi apa? Kan gue jadi bingung kan. Enggak. Jadi apa? Bahwa pada saat kita berdoa, kita benar-benar harus bisa sampai terasa gitu kan. Jam doa kita, aku pikir kalau kita kenal orang atau kita berbicara dengan orang, aku pikir lamanya kita berbicara, frekuensi kita berbicara akan menentukan bagaimana kita mengenal pribadinya. Oke, Gitu. oke. Katakanlah gini, sampai benar-benar apa ya, dalam kita berdoa itu terasa banget. Pertanyaannya adalah dalam berapa persen dari jam kita itu kita dedikasikan untuk berbicara dengan Tuhan, berdoa tadi itu. Wow. Oke. Kan gak mungkin kan tiba-tiba kayak waktu gue ingat aku sama Pastor Randy gitu kan. Pada saat awal saya ngobrol dengan dia, itu pasti kayak formal gitu kan, dan kemudian sebentar saja gitu kan, hanya sapa. Tapi berjalannya dengan waktu dan kita semakin akrab gitu kan, ikrip gitu kan, karena akrab Semakin banget jadi intim. ikrip gitu kan. Makin itu agak keren loh kalian berdua. Iya, kan gue nggak ngomongin Iya, gitu kan. iya, Jadi iya. gue bisa ngerti gitu kan, bisa tahu, dan ngomongnya juga lebih santai, Karena lebih udah rileks, dan lebih lama juga kita bisa ngobrol gitu kan. Karena kalau bayangkan kalau kita nggak pernah kenal, kita nggak akan pernah bisa ngobrol lama. Karena orang bilang, jadi kalau aku doa itu ngomong apa aja, 5 menit aku udah nggak bisa kata-kata. Nah, kalau kita nggak kenal. Ya, oke. Sebelum makin jauh, tadi ada beberapa hal yang mau gue pick up dari pertanyaan Pick up. pester bukan pester ini. Pester bukan pester. Gue mau nanya, kalau menurut Randy juga, Pester Randy nih, pengertian lu sendiri tentang doa itu apa sih sebetulnya? Iya, jadi sebenarnya relate banget sih sama apa yang tadi Mas Kris udah sampein, bahwa kalau kita bicara tentang sebuah hubungan, itu kan bicara ada komunikasi dua arah, ya enggak? Antara kita, dalam hal ini kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita itu sedang menyampaikan apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, sedangkan komunikasi itu harus dua arah. Dan bagaimana kita bisa mengerti apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan? Tentunya lewat firman Tuhan. Nah, maka doa dan firman itu adalah dua Harus hal jalan yang sejajar. tidak bisa dipisahkan. Ibarat kalau kita maunya berdoa terus tapi nggak pernah baca firman, itu kayak kita mau ngomong, kita nyampein pikiran, perasaan, kehendak kita kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan mau ngomong lewat firman, kita bilang nggak usah, gue nggak perlu tahu. Gue cuma pengen ngomong apa yang gue mau ngomong. Gila, itu kayak lagi sama pasangan, dia nggak mau denger apa kata pasangannya, tapi kita suruh pasangan kita dengerin apa Nah, omongan kita. egois kan. Iya, Jadi pasnya. bucin kan, jadi pasnya nggak toxic ada. relationship kan. Kenapa semua topik lu bawa sini semua? Beneran itu beneran. Dia bucin, dia toksik. Pasnya nggak ada, hanya tinggal angan. Iya, benar. Nah, jadi bicara soal doa, Dalam itu harus sejalan dengan pembacaan kita akan firman Tuhan. Karena nanti apa yang kita sampaikan di dalam doa, bagaimana kita meresponi doa, itu akan sangat berpengaruh sama pengenalan kita akan Tuhan. Gitu loh. Jadi doa dan firman itu harus berjalan bersamaan. Bukan begitu, Bapak Alkitab
se-Indonesia. Dia buka lagi begitu. Konkordansi. Lagi buka kamus nih. Iya. Definisinya apa? Nah, cuma tadi Peter Chris sempat ngomong tadi. Kita tuh berdoa, ngobrol, buka percakapan sama Tuhan sampai kita bisa merasakan sesuatu. Apakah merasakan sampai ada bulu-bulu yang berdiri, bulu kuduk berdiri gitu, ada getaran-getaran tertentu mungkin baru kita merasakan oh ini benar ada hadirat Tuhan. Kalau misalkan belum ada yang berinding-berinding berarti belum ini berarti gue yang salah nih. Sebelum itu aku mau nanya dulu deh. Apa? Ya wes, apa? Sebelum ngerasain itu doa tuh kayak apa sih? Ngobrol aja atau harus muji nyembah dulu? Oh ini prosedur ini. Prosedur. SOP Kadang sebelum kan berdoa. kita bingung nih, doa 5 menit cukup nggak ya untuk bikin saya merinding gitu. Oke. Dulu ngomongin waktu pada akhirnya kayak gini. Kalau di barat, pada waktu kita mencari kitab suci ke barat itu kan. di western sana Dia itu dikatakan dia ngomongin pesan nih. ada undang-undang mengatakan demikian bahwa seseorang boleh ketika dia keluar dari bar dan minum minuman beralkohol, dia boleh mengendarai mobil pulang sendiri kalau kadar alkoholnya di bawah 0,5%. Artinya itu tidak memabukkan, 0,5% tidak memabukkan, 0,5%. Nah, pertanyaan sekarang, berapa waktu yang kita dedikasikan untuk berdoa tadi? Kalau hanya 5 menit, itu aja 0,5% dari hidup kita dipotong waktu tidur kita. Itu aja nggak ada. Kok bagaimana kita bisa merasakannya? Pertanyaan itu dulu gitu kan. Doa 5 menit, itu doa makan doang aja nggak cukup. Karena biasanya doa makan itu buat bangsa-bangsa organisasi segala macam biasanya gitu orang-orang gitu kan. Jadi tadi sampai berapa? Sampai kita merasakan bahwa kita sedang ngobrol, bukan sedang demanding, bukan sedang menuntut. Gak ada hubungannya dengan merinding, gak ada hubungannya dengan bulu kuduk yang berterbangan itu. Tadi makanya Peter nanya kan tadi kan? Iya. Karena merasakan ada apa tadi? Ada getaran ya. Iya. Itu. I think getaran itu bisa dikatakan kayak ketika kita sudah engage, ketika kita sudah ada keterkaitan, ketika ngomongnya kita sudah connect, udah enak gitu kan, ngobrolnya udah dalam, kita akan lupa sendiri bahwa kita sedang berdoa, kita sedang ngobrol dengan Bapa di sorga. Itu yang penting. Nah, sekarang ngomongin apakah harus dengan worship dulu, apakah dengan hal yang lainnya dulu. Nah, ini menarik karena begini, karena kalau dalam konteks dulu gitu kan, kita doa itu apa sih? Doa itu kan jelas dialog, dan dalam dialog pun ada banyak hal yang kita libatkan di sana. Ada permintaan. Permintaan pun ada dua, permintaan buat diri sendiri dan permintaan buat orang lain. Yang kita sebut syafaat, intercession kan, gitu kan. Itu juga permintaan gitu kan. Dan kemudian juga ada doa ucapan syukur. Kedua di situ kan. Yang diantara semuanya itu pastinya ada pujian dan penyembahan, karena kalau kita ngobrol dengan teman kita pastinya kita akan komentarin. Tadi Bang Jo dibilang komentar sama Pastor Trendy. Karena Pastor Randy dibilang, wah ini keren banget bajunya. Itu adalah sebuah pujian gitu kan, karena memang kenyataannya demikian. Gitu. Iya, emang kenyataan demikian gitu kan. Kenyataan demikian, emang bagus banget gitu kan. Iya. Dan pada saat aku ngobrol sama Pastor Randy juga, baik di message ataupun pas ketemu, pasti aku akan nanya, tadi itu keren banget, postinganmu keren banget, itu pasti sebuah pujian yang juga mana sama. Tuh, Mas? Hah? Yang mana? Postingan yang mana? Kebanyakan. Oh, banyak ya. Banyak aku bilang. Dia selalu posting tiap hari. Yang kemarin itu yang jangan sampai menyesal. Nah, oh, ingat gua. Nah, itu artinya sebuah hubungan sama betul, kan. Betul. Kita ingat apa yang Tuhan kerjakan pada hidup kita. Kita ingat perkataan dengan sahabat sendiri aja ingat, makanya dengan Tuhan kita harus ingat. That's why akan sangat dengan mudah kita berbicara dan berdoa kepada Tuhan. Baik itu kita minta buat diri atau orang lain, baik kita kemudian ucapan syukur, memuji Dia karena kita kenal kan. Langsung aja tanpa dibuat-buat gitu kan, karena bercakap setiap hari. Saya habiskan banyak waktu ngobrol sama dia. Kok jadi ngobrol sama dia? Tapi Randy ini memang singkatan. Rencananya dibuat indah pada waktu. Roma 8 pada 28. Betul. Rencana indah. Jadi waktunya bisa aja. Tapi benar sih kata Bang
Chris ya, aku inget dulu pas di sekolah minggu aku diajarin mengawali doa dengan ucapan syukur. Untuk Tuhan, apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Setuju sih, karena kalau buat aku juga praise and worship itu adalah saat dimana kita menaikkan pujian kita kan, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, apa yang menjadi karakternya Tuhan, pribadinya Tuhan itu seperti apa, dan itu sangat berguna sih buat aku untuk mempersiapkan hati aku untuk masuk lebih dalam lagi di dalam doa gitu loh. Betul. Karena kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa, yuk kita berdoa tapi hati kita nggak siap, ya nanti jatuhnya jadi formalitas. Kita malah fokusnya di bahasa, ya kan? Bahasa-bahasa mana nih yang puitis, yang cukup indah sehingga hati Tuhan tergerak, ya kan, kayak gitu. Atau bikin orang lain jadi, wih keren banget doanya gitu kan. Tapi kalau waktu kita tahu bahwa saat kita memuji menyembah Tuhan, kita itu sedang membuka hati buat Dia, maka doa yang terucap pun akan mengalir dengan sendirinya, dengan alamiah kayak gitu sih kalau menurut gue. Nah, bicara soal tadi bahwa kita tuh penting banget untuk kita kenal hubungan kita sama Tuhan, makanya mesti ikut acara Pijar TV. Ya. Apa, Pit? Wah, ini acara Untuk kita bisa mengenal Tuhan pastinya kan? Wah, itu penting. Ini ada acara namanya Dialog Teologis Lintas Iman. Wow. Hari Kamis 10 September jam 7 malam waktu Indonesia Barat bersama yang pastinya Dr. Bambang Nursena. Wah. Dengan tema yang Apa temanya? Temanya. keren banget. Bukti ketuhanan Yesus menurut sumber-sumber sejarah non Alkitab. Itu buat kayak orang-orang kayak Bang Chris nih yang Buat kayak kita Oh, itu nggak cuma buat Om Chris aja, itu buat semua orang biar tahu bahwa Iya sih, ternyata betul. bukti ketuhanan Yesus itu nggak cuma di Alkitab gitu. Betul. Keren Dan sekali. harganya cuma 100.000. Pendaftarannya bisa melalui bit.ly atau bit.ly / atau garis miring. Bener kan ya? Ya. Dialog Lintas Iman. Nah, Gitu. kalau informasinya ke nomor telepon mungkin ada yang Oh nggak iya, jelas. boleh langsung ke Sundari atas nama Sundari di 0813 1130 5882. Ya, itu. Jadi tadi pertanyaan yang pertama tadi udah terjawab ya, dari tadi Susilo Handono dari Yogyakarta yang menanyakan pengertian doa itu seperti apa, sudah terjawab. Terima kasih buat pertanyaannya Susilo Handono karena orang Yogyakarta gitu ya. Pak Sus. Hah? Pak Sus. Oh, foto Pak Sus. Pak Susilo. Itu ada itu di Jogja itu namanya ada Pak Sus juga itu. Nah, Susilo. Ini ada pertanyaan nih. Om Peter dulu, Om Trendy dulu. Kan gue jadi ikutan kan. Katanya gini, saya Arida Simanjuntak. Wah, ini Wah, orang Jawa dari Jogja ke Sumatera. Sumatera. Ingin minta petunjuk. Gimana cara doa yang benar? Apakah kita harus menyebutkan satu persatu yang kita inginin? Padahal dikatakan doa tuh nggak perlu panjang-panjang. Karena kan seringkali kan kalau misalkan kita mau doa nih, katanya mesti detail. Tuhan, saya pengen mobil mereknya A, ABC, warna merah, pintunya 2, Rodanya 5. Dibuatnya di Jerman. Kalau rodanya 3 Lalu banyak keluar Transjakarta. Bener loh, mobil itu rodanya 5. Loh iya, sama cadangan toh. Iya. benar-benar. Gimana Om, sama yang detail-detail seperti itu? Apa perlu seperti itu? Padahal kita nggak perlu doa panjang-panjang juga. Jadi gimana nih? Nah, ketika kita berdoa, satu hal yang kita mesti tahu bahwa Tuhan itu sudah terlebih dahulu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, artinya ketika one day kita berdoa, lalu mungkin kita berpikir list doa kita itu kurang gitu loh, sehingga akibatnya Tuhan nggak jawab doa kita karena mungkin kita kelupaan gitu. Ya, ini kisah nyata sih. Ada satu public figure yang pernah bilang gini. Dia menikah dengan seseorang ya laki-laki, dia seorang perempuan, dan dia ternyata di dalam perjalanan pernikahannya diketahuilah bahwa suaminya itu seorang duda. Oh ya. Sebelumnya nggak tahu. Loh, jadi waktu pacaran dia nggak pernah tahu? Nggak tahu. Mungkin disembunyikan, mungkin apa, saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang menarik adalah ketika diwawancara lalu Pacarannya berapa lama tuh? nah, gue nggak tahu, lu tanya sama orangnya deh. Lanjut. Gue baca aja nih di satu artikel gitu kan. Dan ketika ditanya kenapa kok bisa kayak gini gitu. Dan yang menarik adalah jawaban si public figure perempuan ini. Dia bilang gini, ya mungkin waktu saya berdoa saya cuma sebutin kriteria, satu dia takut akan Tuhan, ya kan, dia mapan, dia mengasihi saya, tapi saya lupa bilang statusnya, dia bilang gitu. Statusnya apakah dia masih sebelumnya single, pernah menikah atau atau sudah pernah gitu. Dan
Kayak KTP ya. Status ya. Iya, dan di satu sisi kan kayak iya jangan-jangan iya ya karena itu. Tapi di sisi lain Tuhan gue nggak kayak gini deh gitu. Tuhan gue bukan bapak yang, nah lu salah kasih list, jadi ya gue kasih aja sesuai dengan mau lu karena lu nggak ada list itu. Bukankah Tuhan kita itu bapak yang baik gitu. Bahkan sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi kriteria kita pun Dia udah tahu. Bapak udah tahu yang terbaik buat kita gitu. Jadi menurut gue sih kita nggak perlu bertele-tele, kita nggak perlu yang namanya ketakutan. Wah kalau gue nggak nyebut yang ini miss, terus akhirnya doa gue nggak terkabul. Nggak seperti itu sih. Tapi menurut gue di dalam pengenalan, balik lagi kan pengenalan kita akan Tuhan, kita akan tahu bahwa kita sedang berdoa kepada Bapa. Seorang Bapa, pribadi Bapa yang begitu tahu apa yang dibutuhkan oleh anaknya, sehingga benar-benar yang lahir adalah doa-doa yang tulus, doa-doa yang sepenuh hati gitu loh. Bukan fokus kepada listnya, tapi kepada relationshipnya, kepada hubungannya gitu. Jadi sangat penting sih segala sesuatu dimulai dari firman Tuhan dan pengenalan. Akan membentuk kita juga cara kita berdoa. Ya. Nah, tapi kan kalau gue nanya Peter Chris nih Om. Nah, saya. Kalau lu nanya soal kedetailan sebuah doa nih, inget soal waktu mencari jodoh buat Ishak. Itu kan detail juga tuh kan. Ya. Nanti pokoknya pada waktu saya ketemu sama seseorang yang akan mengambilkan air untuk unta saya, maka dia adalah orang yang pertama yang akan menjadi istri bagi anak dari dari tuan saya, gitu kan, dia bilang kan. Itu kan detail kan. Apakah betul? Berarti apa yang disampaikan sama Om Randy tadi? Kalau Om Randy bilang tadi kan, ya nggak perlu sampai detail banget juga sih, karena Tuhan juga tahu kan segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Tapi kalau menurut kita bisa Om Chris gimana? kita bisa ngambil dua pendekatan gitu kan. Kita bisa dengan details. Memang kalau pendekatan tuh Om Chris emang paling Iya. jago nih. Kita bisa juga dengan tidak details gitu kan. Semuanya tergantung daripada pengenalan kita kepada Tuhan dan juga bagaimana kita mengartikulasikan. Kalau kemarin gue pakai ejawanta, sekarang mengartikulasikan keinginan kita dalam doa-doa kita gitu. Nah, boleh dong pada saat kita minta kepada Bapa kita di bumi saja, kita bisa minta details. Ya, juga kita bisa minta kepada Bapa Tuhan di surga juga dengan details. Tapi tadi jangan sampai kedetailan ini itu membebani kita. Sehingga kemudian waduh kurang. Nah, gitu. Aku nangkepnya dari Pastor Randy tadi gitu. Jangan sampai kedetailan ini membuat kita itu kayak kemudian merasa bahwa doa kita nggak dijawab. Karena kurang detail. Iya, karena kurang detail. Nah, itu iya, sikap yang salah gitu. Itu ya reaksinya ketika betul. dia ngerasa bahwa doanya sepertinya meleset dari apa yang didapat meleset dari apa yang didoain, itu bukan berarti karena kurang detailnya sebuah doa. Karena kurang detail, karena kurang bertele-tele, kurang panjang, kurang indah. Kan Yesus sendiri pernah bilang kan, jikalau engkau berdoa janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak Itu mengenal maksudnya Tuhan. dari jangan terlalu panjang tuh jangan bertele-tele karena itu. Nah, kan dulang kata-kata yang sama dulang lagi seolah-olah kayak kalau kita minta kepada Bapa misalnya, Bapak kita gitu kan. Ya gini lah, jangan lupa ya Pak, gini ya, jangan lupa ya Pak, gini. Kan juga sebel juga kan kalau misalnya Bapak kan si M atau si Dom gitu kan. Semua keluarga taruh semua aja loh. Semua keluarga lu dipanggil semua sama dia loh. Besok-besok dibawa aja sini Mas. Openg. Nah, itu kalau kedekatan tuh tahu sampai yang paling dalam ya kehidupannya. Nah, kan berarti sama kan kalau kita kedekatan kita sampai isi gudang surga. Kan kita bisa tahu gitu kan. Isi gudang surga Emang di kita surga tahu. ada gudangnya? Nah, loh, Nah, mateng kan bilang di dalam gitu kan ngomongin kan Mateng apa kan namanya ada kitab mengatakan itu kan di rumah Bapakku gitu kan tersimpan banyak store for you gitu kan, toko bahkan ada gitu kan, kayak gudang gitu kan. Storage ya. Iya. Hampir gue mau nyebut merek lo tadi. Nah, makanya baca Alkitab, jangan baca iya. ampun, baca Alkitab. Gue sampai mana tadi? Ya tadi itu kan berulang-ulang seperti itu tuh yang kayak ya manusia aja gini ya. Ya kita tahu bahwa Tuhan itu panjang, sabar segala macam, tapi kita ngerti lah apa maksudnya gitu kan ketika Tuhan ngomong jangan bertele-tele. Nah, kembali tadi kalau kemudian ya nanti kalau panjang-panjang lama dong doanya. Nah, ini menarik gitu kan. Kayaknya ada yang nanya juga berapa kali sih kita harus berdoa sehari itu kan. Tentang durasi waktu berapa Durasi lama, itu kan. sehari harus mesti berapa kali. Iya, itu juga menarik gitu kan untuk kita bahas. Itu bisa
apa namanya ya, menjadi solusi, bukan acara. Bukan acara. Iya, menjadi kita harus solutif gitu kan. Solutif. Solutif itu apa? Yang buat nempel-nempel itu. Itu selotip. Kita harus bisa Solutif, ya betul. Iya. Memberikan solusi dan tips. Iya, asik. Ini acara makin Ini makin lama kok makin absurd ya acara ini. Dari tadi singkatan terus loh ini. Banyak kata-kata baru di sini. Iya, tadi dengan sering atau frekuensi yang pasti tadi secara rutin setiap hari itu bisa menjembatani tadi yang permintaan yang banyak, yang detail yang mungkin kurang tadi itu. Aku pikir bisa ke sana. Kalau kita lihat ke belakang, ya ke masa lalu, itu selalu gitu. Kita ke masa lalu, kita lihat ke sejarah gitu kan. Kita lihat ke sejarah, kita lihat bahwa ada banyak bukti bahwa orang-orang percaya, orang-orang anak umat Tuhan itu berdoa nggak hanya sekali. Mereka menaikkan doa mereka nggak sekali. Kita lihat bahwa yang jelas nih Daniel ditulis juga. Daniel tuh kan pada saat dia diasingkan ke Babilonia, dia berdoa 3 kali sehari. Gitu kan. Jelas 3 kali sehari. Jadi kita bisa itu doa 3 kali sehari, kita praktekkan itu. Bahkan kemudian di Perjanjian Baru dalam Didache itu juga dikatakan juga bahwa disarankan atau diperintahkan untuk encourage lah untuk berdoa 3 kali sehari juga dan mengucapkan doa Bapa kami. Itu di catatan di abad-abad pertama gitu. Itu menarik loh itu, karena ada tradisi bahwa kita bisa doa sehari 3 kali ngikutin mereka gitu kan. Dan aku pikir gereja-gereja sekarang itu juga mempraktekkan loh. Kalau aku pernah tinggal di pastori lama gitu kan. Nah kan tinggal di pastori gak jadi pastor. Iya gue. Nah mereka doa ya kan pagi gitu kan. Terbiasa dengan aktivitas mereka. Pagi bangun tidur pasti berdoa. Kemudian siang hari seisi pastori juga berdoa juga. Kemudian malam hari. Aku pikir ketika nengok ke belakang ke sejarah, ini sudah masih banyak gereja-gereja yang mempraktekkan ini tanpa mereka sadari. Mereka mempraktekkan atau tetap melestarikan tradisi dari para apostolic Church Fathers. Itu menarik, keren banget sih gitu kan. Kita lihat bahwa Petrus juga berdoa, siang hari dia naik berdoa ketika mendapat penglihatan itu kan. Kemudian juga dia sering pergi ke bait suci bersama 3 temannya berdoa. Dan kemudian siapa? Yakobus muridnya, Yakobus saudaranya Yesus. Itu sampai dikatakan, catatan dari Higepus kalau nggak salah, dikatakan bahwa sampai ini dengkulnya itu kapalan. Berarti dia lama berdoa dan juga sering berdoa. Jadi tradisi-tradisi itu kita bisa lihat dan kita bisa teladani, kita bisa tiru dan modif juga untuk sekarang ini. Tidak hanya bagaimana cara berdoa, tapi juga waktu kapan berdoa, berapa lama berdoa, kita bisa ngikutin dari tradisi. Karena semakin lama, semakin inti, semakin dekat, maka pastinya kita ngomong juga pasti akan lebih lancar gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong, berapa lama harus doa, berarti yang harus dipertanyakan itu adalah keintimannya sama Tuhan yang harus diperdalam itu gitu. Sama kalau kita ngobrol begini kan, kita ngobrol, kita sering ketemu, kita ngobrol, tiba-tiba udah mau habis aja ini kan. Selasa berbagi, Malah tadinya aku mau gini, terserah Om Peter aja, Om Peter ngomong aja gitu, kita ngopi dulu ke dalam, dia sampai selesai juga kita ngopi, udah selesai juga, belum selesai pastinya, kita balik lagi juga gitu. Itu kan sama, berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan sama seperti dekat dengan seorang, kita waktu itu kayaknya singkat sih. Betul. Sudah ada seseorang nih. Dan berhubungan juga dengan apa yang Mas Kris katakan, bahwa kalau kita mau ngobrol dengan seseorang, ada baiknya kita lebih dulu mempelajari atau mencari tahu ini orang tuh pribadinya seperti apa, kesukaannya apa, latar belakangnya apa. Jadi kita tahu akan bicarakan apa dengan dia. Kita akan sefrekuensi dengan dia. Karena kita tahu kebiasaan, apa yang dia suka, cara kita berbicara sama dia supaya dia juga saling mengenal hati Dan itu pasti topik pembicaraan akan muncul dengan sendirinya tanpa perlu dibuat-buat. Kita akan ngomong ke sini, ngomong ke situ akan mengalir gitu loh. Karena seiring waktu bakal lebih kenal ya sama orang. Benar. Yang penting kita mau mengusahakan itu, Bro. Gitu. Aku mesti tahu dulu nih. Mas Kris hobinya apa nih? Hobinya Batman. Nah, aku harus pelajari dulu. Batman itu seperti apa sukanya Batman dan kawan-kawannya. Ini seperti apa gitu. Nah, baru ketemu kan bisa ngobrol tentang itu. Coba Peter, ada pertanyaan nggak? Ini kan mungkin dari tadi kita ngomongin tentang doa pribadi dengan Tuhan ya.
Tapi kalau misalnya doa yang lebih ke let's say untuk mengusir setan atau mungkin yang menyembuhkan orang sakit. Ada nih orang-orang nih yang doanya yang sampai jadi ibaratnya jadi tontonan banyak orang. Kayak harus mendemonstrasikan. Iya, kayak sampai muntah-muntah. Kayak abis setan dikeluarin muntah gitu. Atau sampai yang ada yang kejang-kejang. Itu gimana tuh menurut tanggapannya Pastor Randy? Pastor Randy memang udah paling inilah. Paling mantep lah udah. Spesialis mengusir setan. Waduh. Ya memang di dalam satu pelayanan pastinya yang namanya pengusiran setan, ya kan, roh-roh jahat itu ada gitu. Dan saya pun pernah mengalaminya. Ya bukan yang didoain tapi Bukan yang yang diusir, bukan. Ya, dan kita sama-sama mendoakan seseorang lalu terjadi manifestasi, ada yang muntah, ada yang tiba-tiba bisa berubah jadi seperti menyerupai binatang gitu kan. Macam-macam. Aing mau. Kopi mana kopi? Oh, ternyata haus dia. Nah, di situ kita harus mengakui bahwa memang ada hal-hal seperti itu dan dibutuhkan kuasa doa gitu loh untuk mengusir setan-setan tersebut. Nah, kita juga jangan, karena mungkin kita melihat adanya praktek-praktek yang menyimpang, akhirnya karunia-karunia tersebut disalahgunakan gitu loh. Terlepas dari yang ekstrim-ekstrim tadi jadi tontonan, jadi bahkan di apa bahasanya ya, dikomersilkan kayak gitu. Tapi jangan sampai kita jadi pribadi yang juga apatis terhadap hal itu. Kita jadi nggak percaya, kita jadi anti terhadap hal seperti itu. Ya, kita juga tetap harus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengeluarkan roh-roh jahat dalam diri seseorang lewat doa-doa kita gitu loh. Ya, tapi di satu sisi pun kita harus menguji segala sesuatu juga. Jangan hal-hal supranatural itu dijadikan satu komoditas. Ya, yang kita anggap itu sebagai main, jadi sesuatu yang inti dari kekristenan. Nah, itu mulai meleset lagi dari apa yang menjadi esensi dari kebenaran, kayak gitu sih. Tapi kalau melihat dari Alkitab ya, ada nggak sih contoh-contoh yang menyerupai gitu? Ya, langsung kalau udah ngomong contoh Alkitab, nanti kalau sebelah sini. Gue malah baru kepikiran gitu tadi ngomong kan setan dikomersialisasi gitu kan. Gue kepikiran Warkop DKI setan kredit. Gue mulai mikir tadi ada calonnya setan. Yang ini harganya 5.000. Aku backup dari apa yang dikatakan Pastor Randy bahwa itu bukan fokusnya. Jangan sampai kita meleset dengan berita utamanya yakni Injil. Itu yang penting. Nah, gue baca deh kita tadi kan belum baca gitu kan. Keluar nih langsung. Markus 16. Markus kan pendek itu kan. Markus 16 ayat 15 dan seterusnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini perintahnya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan kemudian dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi tanda ini menyertai. Bukan menu utamanya gitu kan. Tapi tanda ini akan menyertai. Jika tadi di atas dikatakan pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, tanda ini akan menyertai. Yakni mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya yang memberitakan Injil. Nah, ada contohnya pada saat Rasul Paulus misalnya, ketika dia kalau nggak salah di kota Efesus kalau nggak salah ya, itu ada orang yang teriak-teriak juga kan. Paulus juga pertama membiarkan saja. Dia nggak langsung ketika kemudian, wah ada objek nih orang kerasukan setan gitu kan. Karena emang sengaja itu dikomersialkan. Enggak, dia sampai kemudian itu mengganggu baru diusir karena fokus Paulus adalah memberitakan Injil gitu kan. Memberitakan Injil, fokus Paulus memberitakan Injil. Dan kemudian si gadis yang poses ini kan dirasuki ya, kemudian menteriak-teriak kan gangguin pemberitaan Injil. Nah, itu mengganggu baru kemudian diusir. Jadi poinnya bukan gini, bukan kita datang memang untuk mendemonstrasikan tentang bagaimana iblis dilepas segala macam, tapi poin utama yang paling penting itu adalah memberitakan Injilnya dulu, itu yang paling penting sebetulnya kan. Ya, aku sering juga kok, bukan. Jadi Ghostbuster gitu kan.
Iya, kan tanda ini menyertai orang percaya. Iya, betul. Tadi menyertai orang Misalkan percaya. di satu tempat ada orang yang memang poses gitu, rasukan, Iya, terus iya. dia panggil Om Chris. Kadang nggak aku ingin, Kak tolongin dong gitu kan. Ada gitu kan. Ini apa namanya, dia nggak tahu kenapa. Aku cuma bilang bahwa aku nggak perlu ke sana gitu kan. Aku bilang bahwa kamu itu orang percaya dan percayalah bahwa tanda-tanda yang disebutkan oleh Markus itu ada pada kamu, menyertai kamu. Udah, usir saja, menyanyi, nyembah Tuhan, berdoa dan hilang. Saya tanpa harus saya ke sana karena saya mempraktikkan firman Tuhan. Siapapun nggak perlu saya, kayak gitu kan. Siapapun. Bukan jabatan, bukan udah seberapa lama dia jadi Kristen gitu kan. Tapi ketika dia percaya sama Kristus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Betul. Dan ada rumah yang kemudian katanya ada isinya dan segala macam. Ketika aku bilang kok digangguin Kak, berdoa aja gitu kan. Kita berdoa juga, berdoa dari jauh gitu kayak gini. Kita berdoa, nah dia berdoa juga gitu kan. Itu dan bisa gitu loh. Jadi nggak oke kesana gitu kan. Terus kayak apa namanya, ambil Ghostbuster. What do you call when kalau setan menyerang siapa yang kamu panggil? Ghostbuster. Kayak gitu kan. Nah, kemarin juga sama gitu kan. Gue generasinya kok makin lama makin tua begini ya, tadi ya. Ngomong-ngomong Ini milenial makin lama makin mundur acara ini benar-benar. Mundur zamannya kalau acaranya tetap berkualitas. Mundur terus loh ini zamannya. Contoh-contohnya itu loh. Tadi udah Warkop, Ghostbuster. trendy. Dari masa ke masa. Waduh, dari masa ke masa aja itu acara TV pemerintah itu. Telerama. Tinggal keluar album minggu aja sama Taman Safari. Taman Safari. Album Safari maksudnya. Beda dan kemudian ketika prakteknya juga nggak sampai segitu kayak Iya. Pastor Randy bilang ekstrim gitu. Datang kemarin di salah satu tempat teman karyawan tempat karyawannya tinggal gitu kan di satu ruko gitu kan, katanya digangguin gitu kan. Gue suruh kesana, ya gue kesana aja, nggak ada apa-apa gitu kan, gue datang gue berdoa gitu. Ya udah. Terus kemudian ada masalah nggak ada. Gitu karena ketika gini sama kayak kegelapan itu ada gitu kan, ada kegelapan, kemudian tiba-tiba terang datang. Tanpa terang teriak-teriak pun kegelapan hilang. Betul. Itu jelas seperti itu. Karena roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Setuju. Oke. Amin. Nah makanya penting banget untuk kita jadi tahu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak ngerti kayak gini kan karena biasanya mungkin karena kita kurang mengetahui, kurang baca Alkitab juga. Tapi kadang-kadang baca Alkitab juga harus disertai dengan hal-hal kita belajar lebih banyak juga. Yes, Alkitab itu penting, harus itu yang utama. Tadi. Betul. Ditambah baru yang lain. Harus ikutin juga tuh ada acara dari Messenger kalau nggak salah. Coba Peter langsung. Messenger langsung aja. Ini acaranya Peter tuh gudang acara tuh ada di Peter pokoknya. Ini acara yang nggak kalah menariknya dari The Messenger. Judulnya, temanya adalah Bring Back the Gospel to the Pulpit. Ini adalah sebuah telekonferensi. Kristonya sampai ngangguk-ngangguk tadi tuh di sana. Telekonferensi ini akan diadakan di 2 hari, di tanggal 18 sampai 19 September 2020. Wah, ini. Dan tentunya banyak sekali guest star yang seru banget. Gila. Ada pendeta Yakub Trihandoko YTH. yang terhormat. Dari REC Indonesia. Iya. Lalu ada juga Pastor Michael Chris Dion. Dari Gibeon Church. Ini orang-orang Selasa berbagi semua ya kemarin. Bukan, ini Surabaya invasi Jogja ya. Siap. Iya, betul sekali itu. Dan juga ada banyak workshop menarik lainnya seperti Gospel in Business bersama Jessica Tanusudibyo, ada juga Gospel in Relationship dan lain-lain. Pokoknya dijamin seru banget. Gampang banget cara registrasinya melalui link bit.ly garis miring BBTG Messenger. BBTG. Dan khusus untuk mahasiswa, untuk saya doang nih. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa ini? Terlihat dari kami juga kami tuh mahal loh. Saya sedang S4. Maaf. Itu harganya oke banget, sangat ekonomis, cuma Rp35.000. Dan untuk umum seperti bapak-bapak ini, hanya Rp50.000 saja. Hanya segelas kopi. Gak mahal lah. Mahal. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi wa.me /628 515 691 8067.
gitu. Iya, untuk informasinya nanti bisa lihat Messenger di Betul. Instagram Messenger banyak lah. Seperti kaos kita ini, kaos kita hari ini disponsori oleh Messenger ya. Jadi terima kasih untuk Messenger. Terima kasih, ya. Mami mensupport acaranya tadi, Bring Back Gospel to the Pulpit. Yes. Ya. Pertanyaan berikutnya, silakan Pak. Pertanyaan berikutnya nih. Kalau ini pertanyaan yang teman-temanku banyak yang nanya juga. Wih. Kasian banget ya teman gue pertanyaan. Temen dong. Maksudnya ini pertanyaan yang anak muda nih banyak nanya. Iya. Doa itu bisa mengubah rencana Tuhan gak sih? Kayak di Alkitab nih, Kalau ngomong rencana Tuhan, Pastor Randy. Pastor Randy orangnya. Karena di Alkitab aku ambil contoh Abraham aja. Abraham itu kan doa yang saat dia negosiasi sama Tuhan tentang Lot. Kalau misalnya 100 orang diselamatkan, Sodom Gomora ya. Sodom Gomora bakal diselamatin gak gitu. Dan akhir-akhirnya Tuhan negosiasi akhirnya sampai keluarga Lot aja diselamatkan. Nah, jadi pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita negosiasi sama Tuhan sehingga rencana Tuhan tuh sepertinya berubah? Betul. Gitu. Oke, langsung. Tadi ngomong apa? Rencana Tuhan? Rencana Nanya Tuhan. sama Randy. Rencana dibuat indah pada waktunya. Waduh. Silakan. Randy. Pas Itu singkatan banget. Randy memang. Siap. Jadi dia adalah Bapak Rencana Tuhan Indonesia. Berarti. Bartimeus. Ya, jadi saya percaya Tuhan tuh punya satu rancangan ya, satu rencana besar dalam hidup seseorang. Dalam Gitu. nih. Tapi yang saya yang unik dari pribadi Tuhan pun, Tuhan itu sangat membuka yang namanya free will buat manusia. Ya, artinya ketika kita bilang Tuhan itu punya kehendak, Tuhan punya kedaulatan, itu bukan artinya manusia itu udah nggak punya free will lagi. Jadi nggak perlu berdoa, jadi nggak perlu mengusahakan sesuatu, nggak perlu bertanggung jawab atas hidupnya. Tidak, kita tetap harus melakukan bagian kita. Ya berdoa, ya bekerja, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dengan mindset bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan akan Tuhan berkati, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik di dalam rencananya Tuhan, gitu kan. Nah, tapi kita pun harus punya kesadaran bahwa di atas doa kita, di atas permohonan kita, itu ada yang namanya kedaulatan Tuhan. Oke. Dan kita harus memberikan ruang yang terhormat buat kedaulatan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Ya, jadi jangan pernah berkata, gue udah berdoa, gue udah minta ini, minta itu, tapi hasilnya beda sama apa yang gue doain. Artinya kita tidak sedang memberikan hormat kepada Tuhan dan kedaulatannya. Oke. Dan itu menjadi miskonsepsi lagi di dalam kekristenan kayak gitu loh. Ya, aku percaya kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh atas kehidupan kita. Tapi hasil akhirnya kita harus percaya kepada kedaulatannya, ya, kepada kedaulatan Tuhan. Itu artinya apapun yang terjadi, mungkin jawaban doa dari Tuhan nggak selalu iya. Jawabannya bisa jadi tidak atau tunggu. Yep. Kita percaya jawaban tidak dan tunggu pun itu adalah jawaban yang terbaik buat kita. Ya, bisa jadi ketika Tuhan jawab tidak, yang kita minta itu bisa jadi ular, ya, bukan roti, gitu. Yep. Ya, Dan kalaupun itu ular, itu kita percaya ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Kalau itu ular berbisa ya. Jadi ya contohnya misalnya kita berdoa, Tuhan, aku mau dong jodohku itu si A. Ya, padahal si A itu ya ganteng sih mungkin, ya kan, pinter kelihatannya, tapi sebenarnya ada udang di balik rempeyek gitu kan. Kan dia tukang tahu gimbal, bro. Tahu gimbal. Jadi selalu ada udang di balik rempeyek. Gitu. Nah, kalau Tuhan tahu bahwa itu tidak baik buat kita gitu, dia bisa aja jawab tidak dong atas permintaan kita gitu. Dan kita percaya bahwa jawaban tidak itu pun pasti yang terbaik buat kita. Atau tunggu, Tuhan juga bisa bilang tunggu gitu loh. Ya, dan artinya apa? Kalau Tuhan bilang tunggu, mungkin kapasitas kita belum sampai sana. Iya. Bagian kita adalah mempersiapkan diri, kita mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kita, sehingga ketika di dalam kairosnya Tuhan membawa kita kepada doa kita, menjawab doa kita siap. Ya. Kayak gitu. Jadi balik lagi, pengenalan itu akan membuat kita tahu bahwa kita sadar bahwa kedaulatan Tuhan itu jauh lebih baik daripada
kehendak kita, doa dan permohonan kita sendiri. Nah, kalau tadi kan Randy lihatnya dari reaksi kita ketika kita berdoa sama Tuhan kan. Nah, mungkin kalau Om Peter Chris bisa lebih lebih spesifik gitu ya. Bahwa bener nggak sih bahwa doa itu kita tuh benar-benar bisa mengubah rencana Tuhan. Nah, itu. Kita harus kembali lihat rencana yang mana. Nah, gitu kan. Ya kayak tadi contohnya kan. Berarti kan kalau misalnya ada contoh bahwa Sodom Gomora aja ada sebelumnya ada sesi transaksional di dalamnya. Yes. Berarti apakah doa itu bisa berubah seperti transaksional? Bisa mengubah rencana Tuhan. Aku pikir makanya tidak ada yang namanya transaksional gitu kan. Kita barter apa dengan Tuhan untuk mengubah rencananya. Doa bukan alat bergain sama Tuhan. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan, makanya kita pikir bahwa kita sedang bergain dengan Tuhan. Padahal rencana Tuhan sejak semula yaitu gua kasih ayat ya biar nggak pada bingung. Oke. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Oh, ayo, tolong yang pegang kamera. Semua buka Alkitab semua di sini. Gak bisa. Ayo semua. Peter Chris. Ini. Habisnya ada Peter Christopher tapi Heru ya. Jadi bingung. Oke. Paulus bilang kepada salah satu muridnya, anaknya juga di surat yang pertama 1 Timotius 2 ayat 1 dan seterusnya. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan, dalam konteks Sodom dan Gomora, kita udah tahu banget bahwa Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, ini Paulus itu rabi ya kan. Iya betul. Parisinya Parisi gitu kan. Dia ngomong begitu, aku lebih Parisi daripada orang Parisi gitu kan. Konteks sekarang gitu kan. Dia ngomongin hal seperti ini. Jadi dia juga sudah menyelidiki tanah gitu kan. Ya, berarti dia bilang bahwa sejak semula memang Tuhan menginginkan semua orang selamat gitu kan. Nah, dalam kasus Sodom Gomora, ya Tuhan pengennya semua orang selamat gitu kan. Nah, I think ya kembali tadi Abraham bisa jadi tidak tahu mengenal rencana Tuhan sehingga dia bergaining dengan Tuhan. Tapi kita lihat ada contoh yang lain yang sama. Di mana? Di Niniwe. Sama-sama bejatnya juga kehidupan orang-orang di sana gitu kan. Niniwe ibu kota Babilonia ya kan. Itu kurang apa lagi gitu kan. Dan di sana Yunus diutus gitu kan. Yunus tahu rencana Tuhan. Tahu banget, makanya gue capek-capek ntar nggak jadi kembang apinya Tuhan. Nah, dia lagi mau lihat kembang api gitu kan. Kayak di Sodom Gomora itu kan ya nggak ada nih kan. Dan gue tahu hatinya Tuhan gitu kan. Tuhan itu pasti nanti nggak jadi deh karena Tuhan tuh berbelas kasihan, dia tahu gitu kan. Dan ketika dia pergi ke sana dan memperingatkan orang-orang Niniwe, bertobatlah karena sebentar lagi kalau kan nggak bertobat, ini tempat kalian akan dijungkir balikan, ditunggang langgangkan oleh Tuhan dan kalian akan mati semua. Bertobatlah, dan mereka berpuasa dan berdoa. Dan beneran memang sejak semula ini rencana Tuhan, makanya dikatakan di situ maka menyesallah Tuhan. Nah, ini menarik, ini bisa kita bahas lagi. Kok Tuhan bisa menyesal? Tapi bukan sekarang. Gitu. Tapi yang jelas adalah tadi mengatakan bahwa rencana Tuhan yang mana dulu gitu kan. Karena kita nggak ngerti rencana Tuhan sehingga kita pikir kita mengubah rencana Tuhan. Oke, kalau gitu aku bisa bilang gini dong. Jadi dari awal memang Tuhan sudah merencanakan bahwa Abraham akan menegosiasi dan akhirnya keluarga Lot yang akan diselamatkan. Mungkin bukan negosiasinya yang jadi kata kuncinya, tapi Tuhan udah tahu apa yang terbaik buat mereka. Sebetulnya itu. Sebetulnya itu. Oke, kalau gitu. Ini udah 1 jam, nggak kerasa ya. Memang kalau ngobrol-ngobrol gini nggak kerasa selalu ya. Seru soalnya ya. Ya. Buat yang nonton nggak berasa ya, buat kita nggak berasa saja. Enggak. Oke, yang pasti teman-teman semua jangan lupa ini adalah acara Selasa Berbagi, acara di mana kita semua pengen banget untuk teman-teman selalu diingetin untuk berbagi sama sesama kita. Tapi jangan lupa juga kita mengundang semua teman-teman yang nonton acara ini untuk kita jadi bagian yuk bareng-bareng sama Pijar TV untuk kita bisa mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV menyiarkan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Makanya ada satu nomor rekening yang akan saya mau share sama teman-teman semua yang nonton acara ini, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Yuk berdonasi. Karena ini bukan masalah berapa banyak yang Anda kasih, tapi ini adalah gimana hati Anda bisa sama-sama bareng-bareng Pijar TV
agar kabar baik Injil bisa terus sampai didengar sampai ke seluruh pelosok Indonesia melalui media televisi ini ya. Oke, sebelum nanti gue minta biasalah ya kata-kata, siap. bukan kata-kata terakhir, bukan kata-kata penutup ya, kata-kata penutup acara ini. Closing statement. Nah, closing statement itu bisa disampaikan dengan berbagai cara. Terserah kalian mau bagaimana menyampaikannya. Sama seperti bagaimana gereja Tuhan juga bisa menyampaikan pesan Injil lewat media online, tetap masih bisa dilakukan. Supaya bisa maksimal, kita perlu ikut satu acara ini. Ada acara? Acara lagi yang pastinya nggak kalah menarik dari acara-acara sebelumnya, guys. Ini tukang acara. Iya, bapak acara Indonesia. Bapak acara mempunyai Abraham. banyak sekali acara-acara. Ya, langsung silakan. Berjudul Maximize Your Online Church atau mengembangkan komunitas gereja secara online. Hari Senin 7 September 2020. Senin depan berarti. Senin depan, harus betul. ikut wajib hukumnya. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tanggal 7 jam 7 malam. Itu cantik sekali. Pasti ini adalah rencana Tuhan. Speakernya sangat-sangat menarik. 777 mungkin. Ada pendeta Hans Geni Artanto. Lalu ada juga Dari broadcast Research, ya? and digital Bilangan Research. dari tim Pijar TV. Dan juga Martin Wijaya selaku digital marketing specialist. Wow. I declare. Yes. I declare. Ini acara free dan info pendaftaran bisa dilihat di bit.ly/webinar Pijar TV. Webinar. Atau bisa langsung kontak Sundari di 0813 1130 5882. Pokoknya semua acara kontak Sundari deh. Kontak Sundari pokoknya. Mau tahu Sundari mana? Ya WA aja, nanti keluar kok fotonya. Ya, cari aja di sosial medianya Pijar TV, itu selalu ada Sundari ya. Nah, itu ya. Karena dia bukan orang Sundari. Iya. Oke, closing statement. Dari dulu Bapak dulu lah, Pak. Monggo, Pak. Gue akan ngomongin ketika kita kembali ke awal tadi kan. Ketika doa adalah sebuah dialog, maka doa adalah jalan untuk menjalin relationship dengan Tuhan. Dan menariknya adalah kabar sukacitanya adalah Tuhan itu senantiasa menjadi pihak yang berinisiatif untuk memulai sebuah percakapan. Jadi, tapi kita itu yang sepertinya takut untuk mendekat dan menjawab sapaan dan panggilan Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa di awal ketika Tuhan menghampiri dan menyapa mereka takut. Jadi Tuhan itu nunggu kita untuk berdialog dengannya. Jadi teman-teman jangan ragu. Hampiri dia, ngomong sama dia. Dia sedang nunggu. Asik. Wow, that's great. Ya, jadi yang mana nih? Ya, jadi memang bicara soal doa, kita sebagai umat tebusan, orang-orang yang telah ditebus menjadi milik Tuhan, tentunya cara kita berdoa, ya, cara kita hidup itu berbeda dengan doa maupun cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya ada satu quotes bilang gini, doa yang benar itu bukan sekedar doa yang terkabul, melainkan doa yang selaras dengan isi hati Tuhan. Ya, dan saya ingat satu cerita di Perjanjian Lama, ketika Samuel sudah menjadi tua, lalu menyerahkan tugasnya kepada kedua anaknya. Dan di dalam perjalanannya kedua anak ini menjalankan tugas dengan sembarangan, sehingga umat Israel protes dan mereka bilang, kita nggak mau dipimpin sama anak-anakmu karena mereka nggak benar, tapi kita mau dipimpin sama raja, sama seperti bangsa-bangsa lain. Kita mau dipimpin sama seseorang yang kelihatan, dan itu adalah raja. Dan Samuel ketika mendengar hal itu kecewa, marah, lalu datang kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi permintaan bangsa Israel. Dan menariknya adalah jawaban Tuhan. Di tengah permintaan yang kurang ajar, yang meminta supaya mereka diperintah atau dipimpin oleh pribadi lain selain Tuhan, Tuhan menjawab, kabulkanlah apa yang mereka minta. Sebab sesungguhnya bukan kamu Samuel yang ditolak oleh mereka, melainkan aku yang ditolak oleh mereka. Wow. Saudara, teman-teman bisa bayangkan bahwa doa Israel atau permintaan Israel saat itu dikabulkan. Tapi apakah hati Tuhan berkenan atas permintaan orang Israel? Ternyata tidak. Ya. Tapi kita bisa lihat bahwa doa itu seakan-akan dijawab. Nah, sebagai orang yang telah ditebus, sebagai umat pilihan Allah, hendaknya fokus doa dan permintaan kita itu bukan sekedar minta jawaban. Tapi apakah yang kita minta itu selaras dengan isi hati Tuhan? Apakah yang kita minta itu berkenan kepada Tuhan?
Karena saya pun punya anak Dominic ya, tadi Mas Kris sudah singgung. Dia kalau udah minta mainan, apalagi kalau lagi jalan di mall, itu pasti ngerengek. Pasti akan berusaha mempermalukan orang tuanya supaya akhirnya orang tuanya bilang, udah beliin deh, daripada bikin malu di mall gitu kan. Saya mengabulkan permintaan dia, tapi hati saya tidak berkenan atas apa yang dia minta. Nah, di sini kita bisa belajar, teman-teman, bahwa sebagai umat tebusan, seharusnya yang kita minta itu berbeda dari apa yang diminta oleh orang yang tidak mengenal Allah. Dan bagaimana cara meminta sesuatu yang selaras dengan isi hati Tuhan, temukan itu di firman Tuhan. Karena firman Tuhan bicara tentang pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang dinyatakan buat setiap kita. Benar. Jadi doa, baca firman setiap hari, kata lagu sekolah minggu kalau mau tumbuh. Asik. Itu. Gila, benar banget. Makanya kita penting banget untuk kita selalu berdoa, tapi juga jangan lupa juga bahwa ada usaha kita untuk kita juga selalu bisa menjaga kehidupan kita. Yes. Salah satunya usaha kita adalah selain kita percaya pada Tuhan melindungi kita jaga kesehatan, makanya kita pakai face shield. Gitu kan, pakai face shield untuk jaga kesehatan. Tapi jangan lupa juga pakai masker. Itu penting banget pakai masker, benar kan? Betul. Kalau bisa pakai face shield, pakai masker lagi. Nah, kalau perlu begitu. Tapi Double kalau misalkan protection. kita memang peduli sama orang-orang sekitar kita, harus ikut donasinya Pijar TV. Karena saat ini lagi ada donasi masker yang dilakukan oleh Pijar TV. Saat ini sedang mengumpulkan 500 masker untuk orang-orang yang membutuhkan. Wow. Jadi penting banget maskernya seperti ini. Ya, silakan Bapak bisa perlihatkan. Ini masker ini bukan cuma kaos saja, Mas Anja, tapi masker ini juga buatan Mas Anja juga. Wow. Luar biasa sekali ini Mas Anja ya. Luar biasa emang. Kang, nggak usah ragu-ragu Mas Anja untuk berikan kaosnya. Maksud saya maaf, maskernya itu perlu didukung ya. Jangan ragu-ragu untuk mendukung donasi 500 masker ini. Karena selain kita semua bisa juga mendapatkan masker kalau kita berdonasi, donasinya cuma 65.000 perak aja. Itu dapat 2 buah masker seperti yang tadi ditunjukkan sama Pastor Randy, juga dapat 1 buah buku, ini buku Membunuh Kryptonite ya dari karangan John Bevere ya, ini penting banget. Ya. Caranya gampang, Anda tinggal masuk aja ke bit.ly mana iki? Oh ya, gitu 500 masker. Ya, bit.ly 500 masker. Lalu isi aja biodata di sana, semua segala macam. Lalu donasi 65.000 perak. Untuk Jabodetabek gratis, biaya pengiriman. Tapi untuk di luar, monggo dilebihin. Supaya ongkos pengirimannya bisa lebih. Bicara tentang doa, bicara tentang apa yang kita bisa lakukan, teman-teman. Kita mesti ngerti bahwa tentunya doa itu adalah sesuatu yang bukan usaha untuk kita mengubah Tuhan. Doa itu bukan usaha untuk mengubah Tuhan, tapi doa yang benar sebenarnya mengubah diri kita agar kita mengerti bahwa tujuan kita hidup adalah menjadi serupa dengan Allah. Dan kalau kita benar-benar mengerti bahwa doa itu adalah komunikasi bersama dengan Tuhan, maka kita tahu bahwa doa itu adalah proses untuk kita, bukan request untuk Tuhan. Wow. Dan orang yang sadar, orang yang sadar posisinya akan memiliki sikap doa yang benar. Orang yang tahu diri bahwa dirinya sudah mendapat anugerah terbesar dari Tuhan. Seringkali kita hanya ingin apa yang kita minta diwujudkan oleh Tuhan, tapi kita lupa posisi kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mengerti bagaimana kita menjalin hubungan sama Tuhan. Akan berdoa karena sebuah hubungan, bukan berdoa karena ada kebutuhan. Asik. Oke. Jadi doa adalah sebuah komunikasi yang Tuhan rindukan semenjak Ia pertama kali menciptakan manusia. Bukan artinya kita nggak boleh minta dalam doa kita. Permintaan itu adalah wajar karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Tapi jangan lupa, nyatakanlah permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Seperti yang tuliskan dalam Filipi 4 ayat 6. Oke, thank you banget Pastor Randy, thank you banget buat Peter Chris, buat Peter, Peter yang udah nemenin kita saat ini hari ini ya, supaya jadi lebih enak gitu kan kalau misalnya berdua begini gitu kan, hemat biaya ya, biaya ucapan ini. Tapi kalau misalnya kita ngomong sering muncul bisa kelihatan dari facility masing-masing. Ada bayangan. Oke. Blur gitu ya. Iya, makanya tetap jaga kesehatan teman-temannya, tetap jaga kesehatan, jaga kehidupan kita pribadi kita. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir. Thank you banget buat sponsor kita Insight Unlimited ya yang sudah memberikan apparel-nya ini luar biasa bantal-bantalnya. Tapi jangan lupa juga untuk mampir ke online store-nya Pijar TV yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Kalau misalnya semua keperluan yang Anda butuhkan, silakan Anda bisa mampir juga ke toko online store Pijar TV juga. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, yang pastinya di acara Selasa Berbagi, di waktu yang sama, jam 5.15 waktu Indonesia Barat, di Facebook Live kita dari Pijar TV. Karena Pijar TV adalah salam terang bagi Indonesia!